Oke, keterangan tambahan lanjutan. Seingat saya, sebelum melakukan aksi kabur dari rumah, ya, Indah Wayu Widiawati itu pernah mengancam kami, mengancam keluarga kami, agar kami mengucurkan sejumlah uang sebesar 200 juta untuk kebutuhan dirinya. Kalau tidak, dia akan mengancam minggat atau pergi dari rumah dan menuntut cerai. Itu yang mulai 2008 juga memerintahkan kurir untuk meneror kami dan mengancam kami. Satu diantaranya adalah juga diduga melakukan penyerobotan, penipuan di sejumlah arisan. Jadi arisan itu dia meminta uang kepada keluarga kami, kepada kami, uang 10 juta sampai 12 juta untuk lelang sepeda motor. Tapi setelah lelang sepeda motor di atas namakan dia dan dijual tanpa sepengetahuan kami, dan kita tanyakan keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, setiap kami dagangan, itu uang dagangan itu tidak pernah untung. Jadi kalau ada uang kita karena uang bensin atau sebagian bensin, oli dan lain sebagainya, itu uang begitu ngumpul dia pakai, dia pegang, tetapi begitu kita mau kulaan barang itu katanya uangnya hilang. Dan kalau ditanya rada keras dikit dia kabur. Dan terakhir memang saya perhitungkan pengeluaran dia itu sudah mencapai sekira 750 juta total, yang di luar perhitungan keluarga kami, sedangkan di dalam keluarga kami sekitar 400 juta sampai 485 juta kotor. Itu rencananya uang itu apa, pengeluaran kok segitu banyak, saya tanyakan kan. Duit semono akeh mbok nggo apa kabeh nduk wong nyalon pegawai negeri ya tak bayar aku. Jadi untuk menitipkan dia menjadi PNS itu sebesar 210 juta Pak, dan penempatan 65 juta sudah kita lunasi, kita bayarkan ya, kita bayarkan secara cash. Sumber-sumber uangnya juga jelas, dari pinjam teman-teman dan pinjam dari Pak Jabir 65 juta, dari Pak Satyo 85, dari ibu, dari adik, dari ipar, semuanya terkumpul untuk melunasi daripada dia menjadi PNS itu. Tapi apa ndak dikata, setelah dia menjadi PNS berubah tingkah, berubah ulah, seolah-olah tidak level, lalu merencanakan kabur dari rumah. Apakah itu menurut keterangan Bapak Kepolisian itu memenuhi unsur dalam hal penipuan? Tentunya kami ikut saja kepada kepolisian untuk segera merekonstruksi dan melakukan rentut terhadap berbagai kejadian-kejadian yang saya alami tentang kejadian eksekusi, persekusi, dan saya duga itu adalah premanisme dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh preman-preman di Tambak Romo kepada saya. Karena saya sudah menghubungi Polsek Tambak Romo saat itu, saya dicegah untuk tidak usah melapor polisi karena kaitannya dengan preman dan mafia. Maka dalam hal ini kami meminta para pihak, terutama yang berhubungan dengan saudari WW, untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, diselidiki mulai dari Karangkonan, keterlibatan Siswanto dan Surini yang selama itu bergaul intim dengan saudari W. Maksudnya adalah mungkin yang memperkenalkan Sri Tomo Tambak Romo dan memfasilitasi minggatnya juga memakai mobilnya Siswanto. Maka dari ini kita pernah juga menginterogasi beberapa masyarakat, namanya Pak Jasmani di Karangkonan, yang juga menjelaskan bahwa Indah memiliki hubungan khusus atau perselingkuhan dengan Sukandar. Jadi kemungkinan besar yang menskenario kaburnya dari rumah itu adalah Sukandar Adminingsih. Maka dari ini kami meminta kepolisian juga untuk menangkap Sukandar Adminingsih untuk dapat dimintai keterangan terkaitan dengan kejadian perkara. Juga meminta keterangan Sodik Wasito Suwawi Gunung Panti tentang pengetahuannya tentang kasus ini dan kedekatannya. Juga pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui adalah Bapak Marsono, waktu itu adalah intel di Polsek Gabus, Karsono waktu itu intel di Polsek
Tambak Romo yang juga mengetahui sepak terjang daripada perbuatan Saudari Indah Wahyudiawati selama itu. Demikian itu yang saya harapkan atas kerjasama semua pihak, terutama kepada Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus untuk berani untuk pasang badan meneliti dan menyelidiki kasus ini, karena kasus ini menyangkut nasib manusia, Pak. Nasib perseorangan, nasib masa depan orang, berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang, aksi brutal, arogan, anarkisme, serta manipulasi, ingkar janji, dan permufakatan jahat yang justru dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiawati. Dan kroni-kroninya itu yang dapat kami sampaikan, sekiranya Bapak Kepala Kepolisian Polresta Pati maupun seluruh jajarannya dapat menangkap Saudari Wiwi dan menetapkan Saudari Wiwi menjadi tersangka utama. Demikian kejelasan yang saya sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.